Ada asma abwabul ghina, asma pintu gerbang kekayaan yang diajarkan oleh ulama hikmah. Wiridnya sebentar dan dilakukan tiap ba'da sholat. Apa yang diajarkan oleh ulama al-hikmah mengenai asma abwabul ghina, asma pintu gerbang kekayaan? Maka ikuti channel YouTube saya kali ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba' wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin, sahabatku sekalian yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan panjenengan semua selalu mendapatkan karunia kesehatan dari Allah, karunia rezeki yang banyak dan berlimpah, karunia kebahagiaan, karunia kesembuhan dari penyakit, karunia perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bahagia dan selamat fitini wa dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Sahabatku sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin ketengahkan salah satu ijazah dari seorang kiai dari Martapura. Namanya Kiai Husin Qadri. Beliau mempunyai satu buku yang berjudul Silahul Mukmin, senjata orang-orang mukmin. Di dalam kitab beliau halaman 118, 119 ada yang dinamakan asma abwabul ghina, asma pintu kekayaan. Dan ternyata
Asma ini merupakan bacaan suratul Fatihah dengan bilangan jumlah tertentu pada setiap sholat. Kita kenal membaca Fatihah 20 kali setiap ba'da sholat. Sehari 5 kali dalam setiap ba'da sholat, berarti 100 dalam sehari. Ada jumlah ba'da subuh 35, ba'da duhur 30, ba'da asar 25, ba'da maghrib 20, 15, ba'da isya 10. Tetapi yang diajarkan oleh Kiai Husain Qadri ini beda. Ini dinamakan Asma Abwabul Ghina. Suratul Fatihah, surat Al-Fatihah adalah surat yang sangat terkenal di kalangan ulama ahli hikmah untuk penyembuhan dari penyakit, untuk qabul hajat, untuk segalanya, untuk orang yang susah, untuk penyembuhan dari orang yang kena jin, orang yang kena santet dan lain sebagainya. Ada Fatihah karomah dan bermacam-macam. Dan ini memang sudah ditajribah, sudah diuji coba sejak zaman Rasulullah SAW. Jadi ada seorang sahabat ketika dalam perjalanan dimintai untuk menyembuhkan satu kepala suku di daerah tertentu karena kepala sukunya sakit. Dan sahabat tersebut meruqyah, membacakan suratul Fatihah untuk orang yang sakit dan seketika sembuh. Dan kemudian ia diberi beberapa ekor kambing. Fatihah ini sudah terkenal sejak zaman Rasulullah SAW. Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Fatihah itu untuk apapun sesuai apa yang dicita-citakan oleh mereka yang membaca, apa yang diinginkan oleh mereka yang membaca. Fatihah ini sungguh luar biasa. Kiai Husain Qadri mengajarkan Asma Abwabul Ghina, membaca suratul Fatihah setiap ba'da sholat. Asma pintu gerbang kekayaan. Barang siapa mengamalkan akan dimurahkan rezekinya, diberikan kekayaan yang luar biasa, dijamin menjadi orang-orang yang kaya. Bagi siapa? Bagi mereka yang istiqomah dan yakin apa yang diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tata caranya membaca suratul Fatihah ba'da subuh 21 kali. Ba'da zuhur 22 kali. Setelah asar 23 kali. Setelah maghrib 24 kali. Setelah isya 10 kali. Jadi ini jumlahnya 20, 100, genap 100. Jadi setelah sholat subuh 21, setelah sholat duhur 22, setelah sholat asar 23, setelah sholat maghrib 24, setelah isya 10 kali. Setelah membaca ada doanya. Nah, ini ada doanya. Insya Allah nanti akan saya tulis di akhir YouTube saya. Doanya setelah baca Fatihah itu, setelah subuh baca 21 kali lalu berdoa. Setelah duhur baca 20 kali Fatihah lalu berdoa. Asar 23 kali berdoa. Maghrib 24 kali berdoa. Isya 10 kali, yang terakhir berdoa. Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma inni as'aluka bihaqqi suratil Fatihatil mu'azzamati was sab'il mathani wal Qur'anil azim an taftaha lana bi kulli khair
wa anta tafaddal alaina bi kulli khair wa taj'alana min ahli khair wa tu'amilana muamalatka li ahli khair wa tahfadhana fi adyanina wa anfusina wa auladina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin wa dhairin innaka waliyyu kulli khair wa mutafaddilun bi kulli khair wa mu'atil li kulli khair ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Kan saya tulis nanti bacaan ini. Jadi setelah membaca Fatihah ya ba'da sholat, membaca doa ini cukup satu kali. Ini yang diajarkan oleh Kiai Husin Qadri yang disebut dengan asma abwabul khina, asma pintu gerbang kekayaan yang diajarkan oleh beliau. Satu ijazah dari ulama ahli hikmah untuk menambah hasanah kita. Monggo, mana yang mau diamalkan, mana yang mau dikerjakan, yang cocok bagi kita dan yakin bahwa ini akan menghantarkan kita menjadi orang-orang yang bernasib baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi orang-orang yang bernasib beruntung baik di hadapan manusia, lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatkan di dalam mengamalkan, diniatkan dengan taqarruban ilallah, untuk di dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah akan saya tulis di akhir YouTube saya bacaan suratul Fatihah dan bacaan doanya setelah membaca suratul Fatihah. Jadi monggo diamalkan mumpung kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan bisa berlama-lama untuk berwirid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berlama-lama membaca tasbih, membaca Fatihah, membaca tahlil, mumpung kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Maka kerjakan sebanyak mungkin apa yang diajarkan oleh ulama al-hikmah di dalam rangka untuk menggapai rizki Allah Subhanahu wa ta'ala melalui cara pendekatan wirid dan asma dengan memuji dan membaca ayat-ayat Al-Quran. Inilah salah satu termasuk satu kemuliaan dari ayat-ayat Al-Quran, min khawasil Quran, termasuk di dalamnya adalah suratul Fatihah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan panjenengan termasuk orang-orang yang diberi keberuntungan oleh Allah bisa mengamalkan. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.